Dan untuk mengetahui perkembangan pencarian korban longsor di Sukabumi, sudah bergabung dengan kami reporter Irfan Tanjung di lokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Ya Irfan, apa informasi terbaru dari pencarian korban yang terus dilakukan? Ya, Abraham dan juga Safa, memang hingga sore hari ini atau di hari kelima proses pencarian dan juga evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan baik dari tim Basarnas, TNI Polri dan juga tim relawan lainnya. Nah, dari pagi hingga sore hari ini tim gabungan ini berhasil menemukan satu jenazah yang baru saja telah berhasil diidentifikasi dan telah diserahkan kepada pihak keluarga. Dan terkait dengan bagaimana upaya dan proses dari pencarian dan juga evakuasi serta apa-apa saja yang ada di posko ini, di samping saya sudah ada Kapolres Sukabumi AKBP Nasriadi yang akan menjelaskan bagaimana upaya, lalu posko-posko apa saja yang ada di sini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun korban. Selamat sore Pak Nasriadi. Ya, selamat sore. Nah Pak Nasriadi, terkait dengan upaya di hari kelima ini ya memasuki, sudah ada berapa korban yang ditemukan nih Pak? Hari ini tadi pukul 15.45 kita telah mendapatkan satu lagi korban jenazah dengan jenis kelamin wanita, adanya di zona 4. Jadi zona 4 dengan zona 5 lah yang kita duga banyak korban tertimbun di situ. Tim gabungan TNI Polri dan serta Basarnas dan masyarakat telah berhasil mengangkat jenazah tersebut dan kita identifikasi, kemudian identifikasi dengan metode pengenalan dental dan properti yang digunakan. Akhirnya keluarga mengakui itulah orang tua mereka, kemudian kita serahkan ke keluarganya. Itu Mas. Nah, ini kan udah hari kelima nih Pak. Pasti jenazah sudah tidak utuh lagi nih Pak. Kesulitannya apa nih Pak? Kesulitannya adalah saat kita tidak bisa mengambil identifikasi sidik jari karena kondisi tubuh sudah membusuk. Kemudian kita menggunakan identifikasi properti yang digunakan, kemudian identifikasi dental, gigi dan ciri-ciri fisik secara medis, apakah yang bersangkutan pernah dioperasi dan sebagainya. Dengan 3 metode itu akhirnya keluarga mengakui bahwasanya ciri tubuh adalah orang tua mereka dan mereka mengenali sosok almarhumah walaupun sudah dalam keadaan belum itu. Nah, gitu. Untuk upaya masih sama seperti kemarin metode yang dilakukan? Ya betul, upaya masih kemarin kita sudah di-backup dengan 3 alat berat, kemudian masih menggunakan shift personil TNI Polri. Kemudian alhamdulillah hari ini cuaca sangat mendukung sehingga kita tidak terhambat dalam segi cuaca melakukan evakuasi terhadap ini. Ya, Pak Nasriadi, oke. Ini kan posko ini banyak banget nih Pak, ada posko pengaduan, ada posko bantuan juga, posko staf. Mungkin Bapak Nasriadi bisa jelaskan satu persatu ini posko apa saja, terus manfaatnya apa saja nih Pak? Ini adalah posko pengaduan orang hilang sekaligus posko konsolidasi terhadap mereka yang belum ketemu keluarganya. Di sini ada tim dari aparat desa, ada Pak Kadus juga di sini. Kemudian dibantu dari kepolisian. Kemudian sebelahnya adalah posko layanan media center. Akhirnya seluruh wartawan mengambil informasi di situ dan Basarnas itu. Kemudian kita juga ada posko. Tapi Pak, sorry Pak. Ya, bentar. Tapi di sini nih untuk keluarga masih banyak yang berdatangan hari ini? Masih. Tadi keluarga berdatangan dan disinilah kita mengambil interview tentang apa yang mereka ketahui tentang ciri-ciri dari korban. Kemudian setelah itu kita nampakkan kepada jenazah dan mengatakan itu ya, baru kita yakinkan itu bagian pada korbannya. Nah, selain dari posko pengaduan ada apa lagi nih Pak? Kita juga memiliki posko penyimpanan bantuan, posko penyimpanan barang-barang logistik bantuan yang kita tampung. Pertama adalah dari keluarga besar Polda Jawa Barat dan keluarga besar Polri pada umumnya. Ini adalah poskonya. Kita menyimpan di sini semua. Oke, jadi ini semua bantuan difokuskan ya, sini Pak ya? Kita fokuskan di sini. Kemudian ada juga nanti bantuan-bantuan mereka yang ingin memberikan sumbangan kepada korban kita tampung di sini. Karena tidak semua sumbangan itu bisa diangkut dengan mobil yang besar. Mereka menyetok di balai desa di bawah, kemudian kita mobilisasi dengan kendaraan yang kita punya untuk mengangkat semua bantuan yang ada di sini. Contohnya ini adalah bantuan dari Bapak Kapolda Jawa Barat, yang sudah kita distribusikan kepada masyarakat setiap harinya. Pendistribusiannya seperti apa nih Pak? Kan karena banyak juga korban atau masyarakat yang kesini Pak. Ya, pendistribusiannya kita lebih mengutamakan dulu kepada korban longsor. Tapi karena korban longsor jiwanya sedikit, yang mereka tidak bisa datang ke posko, kita drop ke tempat rumah masyarakat di mana mereka sementara mengungsi. Kemudian juga kita akan bantu masyarakat yang menampung korban. Jadi ke korban sendiri dan masyarakat sendiri supaya mereka tidak begitu terbeban dengan adanya korban di rumah mereka. Ya. Nah, selain dari posko tempat barang
sembako ya. Sembako. Apalagi nih Pak? Kita ada posko penyimpanan barang-barang milik korban. Oh ini yang dari kemarin diselamatkan ya? Iya betul. Ini adalah. Nah nanti itu pembagiannya gimana tuh Pak? Nah, ini adalah posko penyimpanan barang-barang milik korban. Apabila ada masih keluarganya yang masih hidup, mereka akan datang ke sini. Mereka akan mengenali barang-barang properti di rumah mereka, sehingga disaksikan oleh juga aparat desa. Kita melakukan serah terima kepada mereka, disaksikan dan dicatat. Didata. Dan ini adalah yang belum diambil, artinya diduga masih belum ada korban keluarga yang hidup. Tapi tetap kita jaga, kita amankan. Nah, nanti akan kita koordinasi dengan aparat pemerintah desa. Tapi kemungkinan untuk barang-barang yang masih bisa diselamatkan di TKP itu masih banyak nggak sih Pak? Saat ini masih berangsur, terutama barang-barang yang seperti barang-barang rumah tangga, elektronik dan sebagainya, masih kita angsur. Artinya selain kita juga mencari korban, kita juga mengamankan atau menyelamatkan barang-barang yang dimiliki oleh korban yang masih bisa digunakan. Gini, Mas. Ini berarti tempat buat penyimpanan barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan ya. Posko pengaduan sudah, tempat logistik sudah. Ini kemudian kita ke posko kesehatan. Posko kesehatan. Nah, ini yang sangat penting nih, Pak. Ya. Posko kesehatan sendiri adalah posko gabungan. Ini adalah rekan-rekan dari Puskesmas dari Cisolok. Boleh Pak, agak ngadep ke kamera, kita ngobrol. Ya. Puskesmas dari Cisolok, kita gabungan. Kemudian di posko ini, posko kesehatan ini gabungan pula. Jadi ada tim kesehatan dari Polres Sukabumi, tim kesehatan dari Bidokes Polda Jawa Barat, Mabes Polri dan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah sini. Nah, di sini kita melayani seluruh korban. Nah, korban yang korban doang, Pak ya? Bukan korban saja, bukan. Jadi seluruh relawan yang mungkin yang ada pada satu kena aku dan sebagainya. Kemudian warga setempat juga. Warga setempat juga yang merasa sakit dan sebagainya. Karena kan musim ini. Kemudian keluarga korban yang bisa berobat di sini. Nah, kira-kira untuk petugas kesehatannya sendiri kurang nggak sih, Pak? Mengingat kan banyak juga nih warga ataupun relawan yang ikut membantu di sini, Pak. Petugas kesehatan cukup karena kita juga sistemnya shift, artinya berganti ya, shift-shiftan bergantian. Ini adalah bantuan dari kesehatan dari Cisolok, kemudian ada juga kesehatan dari Polri. Nah, di sini kita berkolaborasi, sama-sama menyiapkan obat, sama-sama mengambil tindakan terhadap para korban, warga masyarakat setempat. Bahkan kami dari tim evakuasi atau dari tim yang merasa ada ini kita bisa berobat di sini. Nah, selain posko kesehatan apa lagi nih Pak? Ya, untuk posko sini adalah posko DVI. Oh, itu tempat ini ya? Ya. Posko DVI. Ini Pak ya? Ya. Posko DVI. Secara singkat aja mungkin Pak. Ya. Posko DVI. Oke, siap. Di posko DVI inilah untuk seluruhnya mayat dibawa ke sini dan akan diambil inventaris di sini. Baik, terima kasih Pak Narsadi atas informasinya. Ya, demikian Abe dan juga Safa perbincangan kami dengan Kapolres Sukabumi AKBP Nasradi yang menjelaskan bagaimana upaya dan juga posko-posko apa saja yang disediakan di tidak jauh dari TKP tersebut. Abe dan juga Safa. Baik, terima kasih Irfan Tanjung. Laporan Anda langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, longsor susulan skala kecil masih terjadi di Kampung Cimapak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.